Halo, assalamualaikum sobat Monggo Masmo. Apa kabar semua? Jumpa ketemu lagi ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini diriku akan sedikit berbagi pengalaman atau berbagi tips ya teman-teman. Tips apabila teman-teman pengen beli sebuah mic wireless, itu kira-kira hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum teman-teman membeli sebuah mic wireless agar nantinya itu tidak salah beli atau tidak merasa dibohongin atau istilahnya beli sesuai kebutuhan. Oke, untuk tips yang pertama teman-teman ya, apabila teman-teman pengen beli sebuah mic wireless, itu yang pertama tentukan dulu kira-kira mic itu mau diperuntukkan untuk apa gitu teman-teman. Jadi yang pertama adalah fungsinya, fungsi dari mic wireless itu sendiri, mau dipakai buat karaoke, mau dipakai untuk sound panggung atau sound lapangan, atau untuk kebutuhan sound system masjid. Nah itu kalau masjid terutama untuk imam ya teman-teman biasanya. Kalau nanti biar teman-teman tidak salah beli, jadi kalau untuk karaoke di rumah, teman-teman bisa beli yang model seperti ini, mic dekam ya teman-teman. Jangan beli mic wireless yang seperti ini, nanti akan beda hasilnya atau beda fungsinya. Ibaratnya kita mau beli mobil ya teman-teman, kita beli mobil itu, fungsi mobil itu nantinya mau buat ngangkut apa. Kalau misalkan buat ngangkut material, semen, pasir ataupun batu, nah itu tentunya teman-teman belinya yang mobil truk. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau buat ngangkut orang ya paling enggak minibus ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi biar nggak salah dalam nanti fungsinya gitu. Ini mic wireless ini juga bisa buat nyanyi teman-teman, cuman hasilnya kurang bagus, terlalu sensitif, itu nanti cenderung ke feedback. Oke. Dan untuk selanjutnya tips yang kedua yaitu frekuensinya. Nah itu di dalam sebuah mic wireless itu ada dua buah frekuensi yang umum di pasaran, itu yang pertama VHF, yang kedua UHF. Nah usahakan teman-teman beli mic itu yang frekuensinya UHF, karena kalau VHF itu jangkauannya lebih pendek dan kualitas untuk suaranya pun juga kurang bersih. Beda dengan yang kualitas UHF, untuk frekuensinya itu jangkauannya lebih jauh dan kualitas suara juga lebih bersih. Itu ya teman-teman. Jadi bisa ditandain kalau frekuensi UHF itu minimal 500 MHz. Nah, jadi kalau di atas 500 itu udah kategori UHF. Kalau di bawah 500 MHz itu masih kategori VHF. Itu teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya, untuk yang ketiga, biar tidak salah beli, biar tidak merasa tertipu atau dibohongin, langkah ketiga yaitu apabila teman-teman datang ke toko membeli mic wireless, mintalah untuk dites. Tidak hanya tes suara teman-teman, tapi juga tes frekuensi. Contohnya seperti ini, saya kasih contoh teman-teman. Ini mic wireless juga, tertera di sini 500 MHz, kelihatan nggak teman-teman? Tertera 500 sekian MHz. Oke, begitu juga di mic wirelessnya. Nah di sini 555, kita buka saja. Nah seperti ini, 555
MHz seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, mintalah untuk dites untuk kebenaran si frekuensi tersebut. Caranya gimana teman-teman? Jadi kalau teman-teman mau beli mic wireless, datang ke toko, selain dites untuk suara, minta ke pelayannya atau ke yang punya toko, penjualnya itu minta untuk dites frekuensi. Caranya seperti apa? Kita masukkan untuk baterainya seperti ini kita on. Nah, kita on, kita harus ngetesnya pakai frekuensi counter. Nah, seperti ini teman-teman, kita nyalakan. Nanti harus yang tampil di sini itu harus sama dengan yang tertulis di body pack sini teman-teman, di transmitternya. Itu baru nanti ketahuan itu yang dipancarkan sini itu sesuai enggak sama yang ditulis gitu. Oke, di sini tadi 555 MHz, sekian. Nah, sekarang kita tes, kita ukur teman-teman seperti ini. Ternyata tertera 200 berapa ini? 255. Jadi artinya untuk mic wireless ini masih VHF teman-teman. Harusnya ini kalau saya matikan dia masih nyari terus untuk frekuensi counter, masih jalan terus. Begitu saya on, nah dia langsung tampil 255. Artinya ini masih di bawah 500 MHz. Jadi untuk mic wireless body pack ini masih kategori frekuensi VHF. Jadi ini tidak sesuai teman-teman, tidak sesuai sama transmitternya, tidak sesuai sama frekuensi yang dikeluarkan. Oke, selanjutnya kita tes yang kedua, mic yang kedua, mic karaoke. Ini kita nyalakan teman-teman seperti ini. Nah, ini masih muter, masih nyari. Oke, selanjutnya kita nyalakan. Tampil 743,7 MHz. Nah, sama teman-teman, sama yang di layar sini, 743. Dan kalaupun kita lihat di sini, di tempelan sini 743. Jadi mic ini benar-benar frekuensinya UHF. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman biar nggak salah beli, biar nggak merasa dibohongin, biar nggak merasa tertipu, jadi harus dilakukan pengecekan seperti ini. Kalau ini saya matikan, seperti ini teman-teman. Kalau ini mic saya matikan, nah dia nyari terus teman-teman. Begitu saya on seperti ini, dia langsung tampil 743 seperti ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, agar teman-teman tidak salah milih, tidak salah beli, dan tidak merasa dibohongin. Siapa yang bohongin? Yang bohongin yang jelas tulisan. Oke, jadi agar teman-teman tidak merasa dibohongin sama tulisan. Jadi dengan pengukuran seperti ini lebih yakin, lebih pasti yang tertera, baik yang tertera juga yang dikeluarkan di frekuensi signal untuk mic-nya. Oh iya, ketinggalan teman-teman. Untuk tips yang ketiga, apabila teman-teman belinya mic wireless untuk sound panggung, itu usahakan teman-teman beli yang frekuensinya itu bisa digeser atau bisa dirubah. Jadi bisa berubah frekuensi gitu ya teman-teman. Nanti apabila teman-teman ada job di tempat yang padat penduduk, biasanya di kota-kota besar, itu apabila di lokasi tersebut bentrok sama frekuensi yang ada di sini, sudah ada yang pakai, jadi teman-teman bisa setting ulang. Jadi teman-teman bisa geser, dinaikkan frekuensinya atau diturunkan, sehingga tidak terjadi bentrok dengan frekuensi yang dipakai warga daerah situ ya teman-teman, di tempat situ. Kurang lebih seperti itu.
Oke, sekian dulu video dari saya. Tips ringan cara memilih mic wireless agar tidak ketipu, tidak salah dalam beli. Sekian dulu dari saya, monggo masuk channel. Sampai jumpa, ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.